Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya di channel Terbasura. Di video kali ini kita akan belajar bareng membahas kembali mengenai fungsi, waktu, dan tanggal pada aplikasi Excel. Sebelum lanjut ke penggunaan pada aplikasi Excel, di sini akan dibahas terlebih dahulu mengenai fungsi, tanggal, dan waktu pada aplikasi Excel. Perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi, waktu, dan tanggal pada aplikasi memiliki beberapa fungsi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsi tersebut. Yaitu ada fungsi now. Fungsi now ini berfungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal sekarang. Di sini pada fungsi now ini sintak rumusnya adalah seperti ini, sama dengan now kurung buka kurung tutup. Kalau kita eksekusi hasil keluaran dari rumus ini, maka akan menghasilkan nilai tanggal dan waktu sekarang. Ini dapat kita lihat di bagian output ini. Kita juga bisa menggunakan tombol yang ada pada keyboard, yaitu tombol Ctrl ditambah Shift dan koma disatuin. Kemudian klik saja di bagian tombol di bagian sel ini, maka akan menghasilkan tanggal dan waktu sekarang. Kemudian ada fungsi today. Fungsi today ini berfungsi untuk menampilkan tanggal sekarang. Untuk rumusnya adalah sama dengan today kurung buka kurung tutup. Kalau kita jalankan rumus ini, maka akan menghasilkan tanggalnya saja. Jadi perbedaan antara now dan today, kalau now, fungsi now ini berguna untuk menampilkan waktu dan tanggal sekarang atau saat ini. Kalau today hanya menampilkan tanggalnya saja gitu. Sekarang kita lanjut ke fungsi date. Fungsi date ini digunakan atau berfungsi untuk mendapatkan format tanggal berdasarkan informasi hari, bulan, dan tahun tertentu. Untuk rumusnya adalah seperti ini, sama dengan date kurung buka year month day. Maksudnya di sini kita harus menyisipkan tahunnya berapa, kasih koma, kemudian bulannya berapa, dan harinya berapa. Di sebelah kanan yang tabel yang warna hijau ini sudah saya buatkan split ya, untuk day, month, dan year. Di sini kalau kita jalankan sintak ini sama dengan date kurung buka, kita masukkan tahunnya 2020 misalkan, kemudian bulannya 08, kemudian kita tulis harinya 02, bulan kurung tutup, ketik enter pada bagian input ini, maka akan menghasilkan tanggal 2 bulan 8 tahun 2020. Kemudian bagaimana dengan penginputan dengan cara mengklik dari tombol yang dari kolom-kolom yang sudah disediakan dengan split ini, split tahun, bulan, dan hari. Kita bisa menggunakan cara tersebut. Caranya sama di sini, di kolom ini kita ketikkan aja sintak ini sama dengan date kurung buka kolom G22, kita klik yang ini yang tahun, koma, kemudian klik kolom F baris kedua-dua yang ini, oleh koma, kemudian klik kolom harinya, itu baris E22 yang ini, kemudian kurung tutup enter, maka akan menghasilkan outputnya adalah seperti ini, yaitu tanggal 2 bulan 8 tahun 2022. Jadi fungsi date ini saya ulang kembali untuk mendapatkan format tanggal berdasarkan informasi hari, bulan, dan tahun tertentu. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi times. Di sini di sebelah kanan, fungsi time ini berfungsi untuk mendapatkan format waktu berdasarkan informasi jam, menit, dan detik tertentu. Jadi di sini sintaknya atau rumusnya adalah sama dengan times kurung buka, di sini kita masukkan hour atau jam, kemudian minute atau menit, dan second atau detik kurung tutup. Kalau kita terapkan ke dalam outputnya seperti yang ini, sintak ini misalkan sama dengan
times kurung buka, kita ketik di sini huruf 12,30,45 kurung tutup, maka ketika di enter akan menghasilkan jam 12 lebih 30 menit dan 45 detik. Nah, contoh yang kedua yang di bawahnya adalah sama dengan time. Di sini kita mengklik yang sudah disediakan dari kolom-kolom jam, menit, dan detik tersebut. Di sini ada kolom E, F, G. Kalau misalkan kita masukkan ya, mengklik tombol-tombol ini, bukan tombol, kolom-kolom ini, sama dengan time kurung buka, misalkan klik ini yang jamnya 2, kemudian klik yang minutnya 30, kemudian klik yang detiknya, maka akan menghasilkan jam 2.30.34. Nah, kalau misalkan kita membuat sintak yang penulisannya pakai minus, apakah akan menampilkan format tanggal? Tentu itu tidak akan berhasil, karena ini yang diinput itu harus nilainya bulat. Seperti ini, sama dengan time kurung buka minus 2, jamnya misalkan minus 2, kemudian menitnya kita inputkan di sini, kita ketik 34, kemudian detiknya kita ketik di sini 45, maka hasilnya akan error. Jadi caranya untuk melakukan penginputan di waktu time ini, kita harus menginputkan nilai-nilai yang bulat. Jadi bisa langsung diketikkan di sini untuk mendapatkan format waktunya, atau juga bisa dengan mengklik kolom-kolom yang udah disediakan nilainya seperti yang sintak di bawah ini, maka akan dihasilkan format waktu. Selanjutnya kita beralih ke fungsi day. Fungsi day ini digunakan untuk mendapatkan nilai angka tanggal, yaitu nilai angka tanggal 1 sampai 31 dari format tanggal. Rumusnya adalah sama dengan day kurung buka kurung tutup. Contoh sintaknya adalah seperti ini. Sama dengan day, masukkan sini, pilih kolomnya yang ini, yang format yang di bawah ini, di bawah day month year ada format pada kolom E baris 35. Kita klik ini, kita sisipkan yang kolom ini ke fungsi sama dengan day kurung buka E35, klik di sini, maka akan menghasilkan outputnya angka 20. Di sini tertera bahwa tanggalnya itu tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Kemudian bagaimana kita ingin misalkan fungsi day ini kita sisipkan fungsi now. Nah, caranya bisa dilihat pada sintak di bawahnya. Sama dengan day kurung buka now kurung buka kurung tutup lagi, maka akan menghasilkan output 19. Jadi di situ tertera misalkan hari jam sekarang adalah tanggal 19 bulan 7 2020, maka yang dimunculkannya adalah tanggal 19-nya saja. Lalu bagaimana dengan fungsi today? Today sama, today juga. Nanti yang dimunculkan hanya tanggalnya saja. Caranya dengan menggunakan sintak yang di bawah itu, sama dengan day kurung buka today kurung buka kurung tutup, enter, maka akan menghasilkan outputnya itu 19, karena yang diambil hanya tanggalnya saja. Demikianlah untuk fungsi day itu, caranya seperti itu. Sekarang kita lanjut ke fungsi year. Fungsi year ini digunakan untuk mengambil nilai tahun dari sebuah format tanggal. Sintaknya seperti ini, atau rumusnya sama dengan year kurung buka kurung tutup. Di sini ada sintak sama dengan year kurung buka, kita klik kolom di sini yang kolom E baris 52 kurung tutup, maka akan menghasilkan output dengan nilai 2022, karena di sini tertera di tanggal itu tahunnya adalah 2022. Bagaimana dengan menggabungkan antara fungsi year dengan fungsi now? Sama saja dengan yang tadi untuk fungsi day, namun di sini di depannya kita merubah dengan mengganti menjadi fungsi year. Sama dengan year kurung buka, masukkan sisipkan now, tanggal sekarang kurung buka kurung tutup, kemudian enter, maka akan menghasilkan tahun 2020. Ini untuk sintaknya. Untuk menyisipkan fungsi today juga bisa di sini, maka akan dihasilkan tahunnya tetap 2022. Kemudian kita ingin mengambil format tanggal dari sebuah informasi tanggal, misalkan kita bisa menggunakan rumus yang di bawahnya, sama dengan year kurung buka date ini kan
tadi udah jelaskan berfungsi untuk mengambil format tanggal dari informasi tanggal yang udah disediakan. Di sini di kanan udah disediakan, yaitu udah di split untuk format tanggalnya, udah bisa-pisah, yaitu hari, day, month, and year. Kalau ini kita masukkan ya, misalkan sama dengan year, kurung buka date, kurung buka, klik harinya di sini, koma, klik bulannya, kemudian koma lagi, klik yang tahunnya, kurung tutup, maka akan dimunculkan tahunnya itu 2022, karena di sini fungsi year hanya menampilkan tahunnya saja. Jadi intinya untuk mengambil nilai tahun dari sebuah format tanggal. Kemudian ada fungsi month. Fungsi month ini berfungsi untuk mengambil nilai bulan, yaitu angka 1 sampai 12 dari format tanggal. Untuk rumusnya adalah seperti ini, sama dengan month, kurung buka, kurung tutup. Untuk sintaknya adalah sama dengan month, kurung buka, kita sisipkan sini format tanggalnya, kurung tutup, maka akan menghasilkan outputnya adalah angka bernilai 7, yaitu yang dihasilkan itu adalah bulannya. Di format tanggal ini adalah format bulan Juli tahun 2022, bulan ke-7. Kemudian kalau kita gabungkan dengan fungsi now, bisa juga sama dengan month, kurung buka, yang ini now, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, akan dihasilkan juga nilai 7. Karena di situ fungsi now ini menampilkan angka 20, tanggal 20 bulan 7 2022. Maka yang dimunculkan adalah nilai bulan 7-nya saja. Begitu juga yang di bawahnya, sama caranya. Kemudian fungsi day. Fungsi day ini digunakan untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan day, kurung buka, end date, koma, start date. Jadi tanggal akhir, koma, tanggal awal, gitu. Kalau kita terapkan sintaknya seperti ini, sama dengan day, kurung buka, kita isi di sini, ngambil dari yang tanggal awal, yang ini yang tanggal akhir, tanggal akhir, yang ini kita klik ini, koma, kemudian klik tanggal awal, klik yang ini, kurung tutup, maka akan menghasilkan output nilainya adalah 519. Artinya jumlah hari dari tanggal akhir ke selama tanggal awal itu totalnya dari tanggal akhir itu ya, tanggal akhirnya tanggal 3 bulan 9 2023, kemudian tanggal awalnya tanggal 2 bulan 4 2022, akan menghasilkan output hari yaitu 519 hari. Nah, fungsi D juga bisa kita langsung mengetikkannya tanggalnya di sini dengan cara print. Sintaknya ada sama dengan days, kurung buka, kutip, misalkan tanggal 2 bulan 5 2022 untuk tanggal akhirnya, sedangkan tanggal awalnya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, maka akan menghasilkan output 89. Demikian untuk cara penggunaan fungsi day. Kita lanjut ke fungsi hour. Fungsi hour ini berfungsi untuk mendapatkan nilai jam dari sebuah format waktu atau time. Sintaknya adalah atau rumusnya seperti ini, sama dengan hour, kurung buka, time, kurung tutup. Time di sini adalah format waktunya. Pada sintak di bawah, ini contoh di bawah ini, kalau kita ketikkan sama dengan hours, kurung buka, kita isikan, mengklik dari kolom yang di sebelah kanan ini, yang di tabel yang warna hijau ini, kita klik yang format jam tanggal yang di bawahnya ini, kemudian kurung tutup, kemudian tekan enter di sini, kita ketikkan, maka akan menghasilkan nilai angka 2. Kenapa nilai angka 2? Karena yang diambil adalah yang didapatkan hanya nilai jamnya saja. Kemudian di bawahnya ada, misalkan kita gabung fungsi hour dengan times. Di sini ini sintak ini
sama dengan how kurung buka, kita sisipkan fungsi time kurung buka. Di sini kita sisipkan ini di kolom jam, kita klik kolom how, klik di sini 2, kemudian klik yang menitnya. Sini klik akan masuk ke sini kolom dan barisnya. Kemudian koma lagi, klik lagi yang detiknya 34. Kemudian kurung tutup lagi. Kemudian dengan enter, maka akan menghasilkan nilai output dari format jam tersebut adalah angka 2, yaitu jam 2 aja. Yang diambil adalah nilai jamnya saja sama. Lalu bagaimana dengan misalkan kita ingin mengetikkan langsung saja format tanggalnya? Bisa pada sintak di bawahnya lagi. Ini sama dengan hour kurung buka, kutip 2, kita ketik di sini jamnya jam 2:02 titik 2 30 detik 2 34 detik, kata kutip 2 kurung tutup, enter, maka akan menghasilkan outputnya itu adalah jam 2. Jadi seperti itu ya untuk sintak atau fungsi hour, itu untuk menampilkan nilai jam dari sebuah format waktu. Kita lanjut ke fungsi yang lainnya, yaitu fungsi minute. Fungsi minute ini digunakan untuk mengambil nilai angka menitnya saja dari format waktu. Kalau tadi sebelumnya hour hanya menampilkan nilai jamnya saja, berbeda halnya dengan fungsi minute. Fungsi minute atau menit hanya menampilkan fungsi menit, mengambil atau menampilkan angka menitnya saja dari format waktu. Untuk rumusnya adalah seperti ini, sama dengan minute kurung buka, isi format waktunya di times kurung tutup, di time ini, di dalam kurung time ini. Untuk contoh sintaknya di bawah, sama dengan minute kurung buka, klik format waktunya yang ini, E70 itu maksudnya yang ini E70, kolom E baris 70, kurung tutup, enter, maka akan menghasilkan angka atau mengeluarkan angka 35 menit, 35 menit, karena yang diambilnya hanya menitnya saja. Bagaimana kalau kita ingin mengambil dari format waktu? Kita bisa menyisipkan fungsi time di fungsi minute ini. Contohnya yang kedua ini, sintak yang kedua sama dengan minute kurung buka times kurung buka, sisipkan format waktunya yang sudah disediakan. Ini diambil dari kolom ini ya, kolom yang tabel ini. Sisipkan jamnya di sini, koma, sisipkan menitnya di sini, koma, klik di sini detiknya, kurung tutup lagi, enter, maka akan menghasilkan angka 30 karena ini nilai menitnya adalah 30. Lalu bagaimana jika kita ingin mengetikkan langsung format waktunya? Bisa. Pada sintak di bawah kita bisa melakukan hal seperti itu. Caranya sama dengan minute kurung buka, ketik dulu kutip 2, kita masukkan sini jamnya 02, jam 2 titik 2, menitnya 30, titik 2 lagi, nah detiknya 34, kasih lagi kutip kurung tutup, enter, maka akan menghasilkan nilai outputnya adalah 30. Jadi seperti itu ya untuk fungsi minute itu, cara menggunakan fungsi minute itu. Jadi jika kita ingin mengambil nilai minute dari suatu format waktu, kita bisa menggunakan fungsi ini. Selanjutnya ada fungsi second atau fungsi detik. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai angka detik dari format waktu. Untuk rumusnya adalah seperti ini, sama dengan second kurung buka time kurung tutup. Untuk sintaknya sama dengan masukkan di sini second, ketik second, kurung buka, masukkan format jamnya yang ini, kemudian kurung tutup, enter, maka akan menghasilkan angka menit, mengeluarkan angka menitnya saja, yaitu di sini tertera bahwa angka menit dari waktu itu adalah 40, maka di sini akan keluar nilainya adalah 40. Kemudian yang keduanya, kita menggabungkan fungsi second
dengan fungsi time, itu mengambil dari format waktu. Di sini datanya diambil dari tabel yang ini, yang tabel kolom hour, minute, and second. Caranya sama dengan second, kurung buka, times, kurung buka lagi, insertkan jamnya, ambil dari sini, kemudian koma, kemudian sisipkan menitnya, ambil dari kolom ini, kemudian koma lagi, sisipkan lagi detiknya, ambil dari kolom ini, klik, kemudian kurung tutup lagi, enter, maka akan menghasilkan angka 40. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menyisipkan langsung, mengetikkan langsung format waktunya? Apakah bisa menghasilkan angka detiknya saja? Bisa. Caranya sama dengan second, kurung buka, tanda kutip 2, masukkan jam 02.2, masukkan menitnya 30.2, masukkan detiknya 40, kutip lagi, kurung tutup, enter, maka tetap akan menghasilkan angka 40. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke fungsi idet. Jadi fungsi idet ini digunakan untuk menghasilkan tanggal setelah atau sebelum sekian bulan. Jadi ini bisa juga digunakan untuk menghitung tanggal jatuh tempo. Untuk rumusnya ada seperti ini, sama dengan idet kurung buka start date, koma, mon, kurung tutup. Untuk sintaknya lihat di bawah. Kalau kita terapkan sama dengan idet kurung buka, kita sisipkan tanggal awalnya, ini tanggal awalnya, koma, berapa bulan, misalkan jatuh temponya dari tanggal awal, misalkan kita pilih di sini 5 bulan, kurung tutup, enter, maka akan dihasilkan tanggal yang akan datang dari sesudah 5 bulan dari tanggal awal adalah, dari sebelumnya kan tanggal awal tanggal 1 bulan 7 tahun 2022, maka tanggal akhir sesudah 5 bulan adalah tanggal 1 bulan 12 tahun 2022. Oke, selanjutnya untuk yang sintak kedua sama, yang ini misalkan nih, tanggal awalnya tanggal 4 bulan 12 22. Kalau yang sintak yang kedua, misalkan kalau kita ingin menghitung sebelumnya, berapakah tanggal sebelumnya, dikurangi 5, kan ini minus 5 nih, bulannya minus 5, dari tanggal 4 12 bulan 12 tahun 2022, tanggal berapakah sebelum tanggal 5 bulan sebelum tanggal awal ini, kita bisa menginputkan di bulannya itu minus 5, maka akan menghasilkan outputnya itu tanggal 4 bulan 7 tahun 2022. Untuk yang sintak yang kedua sama dengan sintak yang di atas. Ini contohnya misalkan tanggal awalnya tanggal 23 bulan 8 2022, kita tambahkan 2 bulan kemudian, maka sintaknya adalah atau hasil outputnya adalah tanggal 23 bulan 10 tahun 2022. Jadi kesimpulannya fungsi idet itu adalah untuk mengetahui tanggal jatuh tempo atau tanggal sesudah beberapa bulan kemudian gitu. Nah, seperti itu ya untuk fungsi idet. Kita kan lanjutkan lagi ke fungsi iemon. Fungsi ini berfungsi untuk atau berguna untuk menghasilkan tanggal akhir bulan setelah atau sebelum sekian bulan. Sebenarnya sama dengan fungsi idet ya, cuman perbedaannya di sini untuk yang fungsi iomon ini yang dihasilkan dari tanggal sesudah beberapa bulan kemudian, dia menghasilkan tanggal akhir itu. Ini ya rumusnya seperti ini. Sama dengan iomon kurung buka tanggal awal, koma, bulan, kurung tutup. Sintaknya ini contohnya misalkan sama dengan iomon kurung buka, kita sisipkan tanggal awal, di sini ambil tanggal 2 bulan 4 2022, koma, kemudian berapa bulan untuk mengetahui tanggal jatuh temponya, di sini misalkan 4 bulan kemudian lah gitu. Kira-kira di sini pilih yang 4, maka beberapa 4 bulan kemudian dari tanggal awal akan menghasilkan tanggal 31 bulan 8 tahun 2022. Di sini yang menjadi tolak ukurnya atau perbedaannya dari idet ini adalah selalu dimunculkan tanggal akhir dari setiap bulan yang akan dicapai gitu. Kemudian di sini contoh yang kedua,
sama, misalkan ingin mengetahui 5 bulan sebelumnya dari tanggal awal. Kalau dengan menggunakan fungsi iomon, kita bisa mengetahui 5 bulan sebelumnya, cuman yang ditampilkan tanggal akhirnya itu seperti itu. Ini juga sama, kalau misalkan ininya diisinya 0 ya, bagaimana kalau misalnya diisi 0, tanggal bulannya 0, maka akan menghasilkan nilai bulan dan tahunnya sama, cuman di awal tanggalnya itu akan dimunculkan tanggal akhirnya di tanggal 31. Oke, seperti itu untuk fungsi iomon. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi that if. Fungsi that if ini berfungsi untuk menghasilkan selisih tanggal, bulan atau tahun di antara dua tanggal tertentu ya, gitu. Untuk rumusnya seperti ini. Sama dengan that if kurung buka tanggal awal, koma, masukkan tanggal akhir, koma, kutip 2. Di sini kita bisa menginputkan kode Y atau M atau D atau FD atau YM atau YD, kutip 2, kurung tutup. Nanti di praktek kita akan tahu ya cara perbedaannya untuk mengetahui dari kode-kode ini. Di sini saya akan jelaskan dulu mengenai dasar-dasarnya saja. Sebagai contohnya sintaknya nih untuk yang kode D. Jadi kode D ini kita bisa mengetahui selisih berapa hari dari tanggal awal dan tanggal akhir. Berapa harikah kita ingin mengetahui dari misalkan tanggal awal tanggal 2 bulan 4 2022, kemudian tanggal akhir tanggal 3 bulan 9 2023. Itu berapa hari gitu. Dengan menggunakan kode D ini kita bisa mengetahui sintaknya seperti ini sintaknya, sama dengan that if kurung buka, pilih tanggal awalnya ini, kemudian tanggal akhir, koma, pilih tanggal akhirnya ini, kemudian koma lagi, kutip, masukkan kode D, kutip 2, kurung tutup, karena kita ingin mengetahui harinya saja, total harinya saja dari tanggal awal ke tanggal akhir. Nah, ini untuk yang sintak pertama. Untuk yang sintak kedua, bagaimana kita kalau ingin mengetahui berapa bulan gitu dari tanggal awal ke tanggal akhir. Di sini di ujungnya sintak ini, di kodenya kita ganti saja yang sebelumnya D, kita ganti dengan kode M seperti itu, maka akan menghasilkan outputnya di sini nilai bulan, total bulan. Bagaimana untuk tahunnya? Untuk tahunnya kita bisa mengganti kode yang M tadi, di bawahnya lagi nih sintak yang di bawah dengan kode Y, maka akan menghasilkan nilai tahun. Dari tanggal awal ke tanggal akhir berapa tahun itu. Nah, dengan sintak ini kita bisa mengetahui nilainya dari tahun tersebut. Ini yang di bawah, misalkan tanggal awalnya tanggal 23 bulan 8 tahun 2022, dengan tanggal akhirnya adalah tanggal 8 bulan 12 tahun 2024. Berapa tahun dari tanggal awal tanggal ini, itu selisihnya di sini akan dimunculkan, yaitu 2 tahun. Oke, kita lanjutkan ke fungsi that value. Fungsi that value ini berfungsi untuk mengkonversi tanggal dalam bentuk teks menjadi numerik. Untuk rumusnya ada seperti ini, sama dengan that value kurung buka kutip 2 dash kutip 2 kurung tutup. Kalau kita terapkan sintaknya ada seperti ini, sama dengan that value kurung buka, kita masukkan format tanggalnya kutip 12 bulan 5 2022 kutip kurung tutup, maka akan menghasilkan nilai numeriknya adalah 44.693. Nah, itu caranya untuk mengetahui nilai numerik dari format tanggal. Untuk yang sintek di bawahnya sama caranya seperti itu dengan cara yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke fungsi yang lainnya, yaitu fungsi workday. Workday ini digunakan untuk menghasilkan tanggal sebelum atau sesudah periode hari tertentu dengan mengabaikan akhir pekan dan hari libur lainnya. Untuk rumusnya ada seperti ini, sama dengan workday kurung buka start date, day, holiday kurung tutup. Untuk sintaknya kita lihat di bawahnya, misalkan kita ketikkan sini sama dengan workday kurung buka, pilih tanggal awalnya, ini tanggal awalnya, klik, koma, sisipkan harinya berapa, misalkan 5 saja, 5 hari.
5 hari dari tanggal awal berapa tuh. Kemudian ada tanggal liburnya nggak? Kalau ada tanggal liburnya, kita bisa klik di sini. Ada, misalkan tanggal 3 bulan 7 2022. Jadi maksudnya seperti ini. Kita ingin mengetahui dari tanggal awal sesudah 5 hari, dan dari tanggal awal sesudah 5 hari itu ada liburnya di tanggal tersebut. Jadi tanggal berapakah nanti sesudah itu? Nah, dengan fungsi ini kita bisa mengetahui hal tersebut. Di sini di contoh ditampilkan bahwa outputnya itu tanggal 8 bulan 7 tahun 2022 dari tanggal awal tanggal 2 bulan 7 tahun 2022, dan sesudah 5 hari kan saya di sini dikasih kan inputnya 5 di sini. Sudah 5 hari itu. Dan tanggal liburnya itu tanggal 3 tanggal berapa nanti gitu sesudah 5 hari. Berarti ada di sini dikeluarkan tanggal outputnya itu tanggal 8. Jadi perlu saya simpulkan lagi bahwa fungsi muklik ini digunakan untuk menghasilkan tanggal sebelum atau sesudah periode hari tertentu dengan mengabaikan akhir pekan dan hari liburnya lainnya. Diabaikan gitu. Itu. Nanti kita akan mengetahui, akan kita praktekkan untuk lebih jelasnya mengenai fungsi workday ini. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi workday.intl. Fungsinya sama ya. Fungsinya sama dengan workday. Cuman pada fungsi workday.intl ini bisa lebih leluasa untuk menentukan hari apa saja yang kita tentukan sebagai akhir pekannya atau weekendnya. Kalau di workday pasti kan atau akhir pekannya defaultnya atau standarnya itu ada hari Sabtu dan Minggu. Berbeda dengan di fungsi workday.intl ini, kita bisa menentukan akhir pekannya atau liburnya mau tanggal berapa gitu, bisa tentukan di sini. Untuk rumusnya ada seperti ini, sama dengan workday.intl kurung buka start date tanggal awal, berapa hari misalkan target untuk liburnya gitu. Apakah ada weekend atau apakah ada holiday? Nah, itu. Dan saya titipkan di sini. Kurung tutup, enter. Seperti itu. Untuk sintaksnya, seperti contoh nih, misalkan kita ingin mengetahui 2 hari sesudah tanggal 4. Kalau dengan workday.intl, dia akan ditampilkan kalau misalkan gak ada liburnya, otomatis nampil pas gitu waktunya. Misalkan di sini. Sama dengan workday.intl kurung buka tanggal awal kita sisipkan di sini tanggal 4 bulan 7 tahun 2022, kemudian koma, liburnya adalah 2 hari, maka outputnya adalah akan ditampilkan yaitu tanggal 6 bulan 7 tahun 2022 sesudah 2 hari. Di sini di sintaks ini juga kita bisa menginputkan langsung ya, nggak perlu mengklik dari sini, dari lama libur di sini. Kita juga bisa menginputkan langsung dengan cara sintaks seperti ini, sama dengan workday.intl kurung buka, kita klik tanggal awalnya di sini, koma, kita klik di sini 2 hari kurung tutup, enter. Jadi dari tanggal 4 bulan 2 tahun 2022 sudah 2 hari tanggal berapa, akan dihasilkan tanggal, ini salahnya harus di tanggal 6 ini, di sini 4 ya, jadi dia klik di sini, tidak apa-apa. Untuk yang di bawahnya juga sama sintaknya, cuman di sini ini mengabaikan satu-satu itu, jadi hari 1 minggu diabaikan. Sama dengan workday.intl kurung buka, pilih tanggal awal, lama harinya berapa, misalkan lama liburnya misalkan tanggal 3, koma, di sini sisipkan 11 111. Ini maksudnya di sini adalah weekendnya. Biasanya weekend di sini kalau sesuatu adalah Sabtu Minggu atau hari Sabtu Minggu, biasanya seperti itu. Nanti kita praktekkan di aplikasi Excel-nya untuk lebih jelasnya. Mungkin itu untuk fungsi workday, penjelasannya seperti itu. Kita akan lanjutkan ke fungsi networkday. Fungsi networkday ini berfungsi untuk menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal yang tidak termasuk akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Networkday ini serta tanggal-tanggal lain yang ditentukan sebagai hari libur kerja. Untuk rumusnya adalah seperti ini, sama dengan networkday kurung buka tanggal awal start date, koma, end date tanggal akhir, koma, holiday kurung tutup. Untuk sintaksnya di sini sama dengan networkday kurung buka, kita
pilih di sini tanggal awalnya, koma, masukin tanggal akhirnya, kurung tutup, kemudian enter. Berapa jumlah hari kerjanya? Adalah di sini outputnya ditampilkan 10. Jadi dari tanggal awal tanggal 4 bulan 7 2022 sampai tanggal akhir tanggal 15 bulan 7 2022 akan dimunculkan jumlahnya 10. Nah, sekarang kita ingin mengetahui jumlah hari dari tanggal ini, tanggal awalnya tanggal 4 bulan 2 2022, tanggal akhirnya bulan 3 tanggal 3 bulan 7 2022. Tapi ada liburnya di antara tanggal awal tanggal tersebut, yaitu tanggal 2 bulan 6 tahun 2022. Berapakah jumlah harinya? Kita bisa menggunakan rumus ini. Sama dengan net workday, kurung buka, tanggal awal, tanggal akhir, koma, holiday, tanggal libur. Sini klik. Gunakan yang rumus yang di bawahnya. Kemudian untuk yang sintek di bawahnya adalah ini tanggal liburnya, misalkan ada 2. Kalau tadi kan yang atasnya tanggal liburnya 1, kalau ini tanggal liburnya ada 2. Sintaknya seperti ini, sama dengan net workday, kurung buka, pilih tanggal awalnya ini, kemudian koma, masukkan tanggal akhirnya ini tanggal 11 2022, kemudian masukkan tanggal liburnya. Misalkan contoh kita ingin memasukkan tanggal liburnya itu ada 2. Di sini tanggal liburnya adalah yang di kolom G124, coba lihat G124. Yang ini tanggal liburnya yang tanggal 6 bulan 7 2022. Dan kalau misalkan ingin nambahkan lagi tanggal libur lainnya, kita sisipkan di sini titik 2 ya, sesudah tanggal libur awal titik 2. Kemudian tanggal libur yang kedua tanggal 1 bulan 9 tahun 2022 yang ini. Kemudian kurung tutup. Kemudian klik enter, maka akan menghasilkan jumlah harinya adalah 35. Oke, mungkin untuk fungsi net workday seperti itu penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi ke fungsi net workday.intl. Ini perbedaannya apa ya dengan net workday? Kita ini dulu, fungsi net workday ini berfungsi untuk menghitung jumlah hari kerja di antara 2 tanggal, dan kita bisa mengatur parameter akhir pekan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi begini ya, perbedaan antara net workday.intl dengan net workday. Kalau di net workday kita bisa menentukan akhir pekan, udah dikunci, pasti Sabtu dan Minggu. Berbeda dengan net workday.intl, untuk parameter akhir pekannya kita bisa tentukan gitu. Seperti itu. Untuk sintaknya adalah seperti ini, sama dengan net workday.intl, start date, end date, weekend, holiday. Untuk sintaknya sama ya, sama. Di sini untuk ini ada, tinggal kita sisipkan fungsinya di sini, kemudian pilih tanggal awal tanggal akhirnya. Kemudian yang sintak yang kedua sama di sini, cuman di sini ada kita memasukkan weekendnya. Kode ini berbentuk kode ya, nanti kita akan praktekkan di aplikasi Excelnya untuk lebih jelasnya. Ini juga yang bawah juga sama caranya. Nah, ini kode-kode untuk yang sesuai kebutuhan kita di sini yang membedainnya. Di sini kalau di networkday.intl, fungsi networkday kita bisa menyisipkan kode ini. Yang ini nih sama dengan, atau bukan sama dengan, kutip 2 ada 1011101 kutip 2. Di sini maksudnya 1 itu artinya tuh libur, kalau 0 itu masuk gitu. Biasanya seperti itu. Oke, demikian untuk fungsi waktu dan tanggal, penjelasannya seperti itu. Nanti kita akan terapkan ke fungsi waktu dan tanggal di aplikasi Excel ya. Bagaimana caranya seperti itu, kita akan coba praktekkan untuk penerapan fungsi-fungsi tersebut. Baik teman-teman, sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai beberapa fungsi tanggal dan waktu di Excel. Sekarang saya akan coba terapkan ke aplikasi Excelnya mengenai beberapa fungsi yang sudah saya jelaskan tersebut. Di sini sudah saya siapkan beberapa file atau bahan untuk latihannya. Jadi teman-teman jika ingin mendapatkan
File ini teman-teman bisa download di bagian deskripsi video ini ya. Oke, kita langsung saja. Saya akan coba praktekkan untuk fungsi time. Lalu saya review kembali untuk bahwa fungsi time ini digunakan untuk mendapatkan waktu berdasarkan informasi jam, menit, detik tertentu. Sintaksnya adalah seperti ini atau rumusnya. Time sama dengan time, hour, minute, second, tutup. Nah, ini untuk gaya latihannya di bawah di sintaks bagian kolom sintaks ini ada di bawahnya itu. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja sintaks ini. Oke, kita praktekkan. Misalkan kita ingin menampilkan langsung diketikkan di tanggal waktunya sama dengan kita ingin mendapatkan format waktu dari beberapa kolom jam, menit, dan detik. Intinya seperti ini, time yang ada dimakan aja bisa diketik langsung di sini. Misalkan jam 2, kita mau jam berapa gitu. Misalkan jam 12, lebih dari 30 misalkan, 23 detik, kemudian enter. Nah, maka akan menghasilkan jam 12 30 menit lebih 23 detik. Bagaimana kalau misalkan kita ingin sumbernya mengambil dari kolom ini, kolom jam, menit, dan detik? Kita bisa menggunakan rumus ini, rumus yang ini ya, ini kita coba sama dengan kurung buka, kita klik ini, klik jamnya, menit, kemudian sisipkan detik, kurung tutup. Nah, ini kan udah sesuai, lokasinya adalah jam 2 dari 30 sesuai dengan yang ada di kolom tabel ini. Kan coba ini langsung lagi kayak tadi, misalkan bagaimana kalau misalkan detiknya itu melebihi dari 1 menit, apakah dia akan otomatis menambahkan ke menitnya atau ke jamnya? Kita bisa praktekkan di sini. Ini yang sintaks yang ketiga sama dengan time, buka 12, nilainya di sini kita ikut saja 59 85 tutup. Nah, dia otomatis akan menambahkan ke menit. Tadi kan di sintaksnya itu tertera 59 menit. Karena di sininya 85, otomatis akan nilainya akan masuk ke sini dan si nilai jamnya berubah, yang dari tanggal jam 12 jadi jam 13 gitu. Oke, kita lanjut ke sintaks di bawahnya. Bagaimana kalau misalkan di dalam isian fungsi time ini ada nilai minus, apakah dia akan dieksekusi atau tidak gitu. Kita coba lihat di sintaks ini, minus 2,34 menit 45 detik, enter. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena begini, untuk waktu ini ya, untuk waktu tidak boleh menggunakan nilai minus, jadi harus bulat. Karena kalau nilai minus tidak akan dieksekusi oleh fungsinya tersebut dan mengakibatkan nilainya jadi error seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke fungsi now. Fungsi now ini digunakan untuk menampilkan waktu dan tanggal sekarang. Jadi kalau kita ingin mengetahui tanggal sekarang, kita bisa menggunakan fungsi now. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan now kurung buka kurung tutup. Kita lihat sintaks di bawah ini, kita coba praktekkan ke kolom output ini, sama dengan now ya, ini ada kurung buka kurung tutup, enter. Nah, ini maka akan menghasilkan nilai tanggal dan waktu sekarang. Kalau misalkan kita ingin menggunakan tombol yang ada di keyboard,
kita bisa menggunakan perpaduan 3 tombol, yaitu kita praktekkan tombol kontrol, shift sama koma disatuin, kontrol shift koma. Nah, akan menghasilkan nilai jam 7 tanggal 20 bulan 7 tahun 2022, itu jam 1. Kita hafal dulu format ini sesuai dengan format yang ada di Indonesia. Kita menggunakan ini atau biarkan saja ini saja dulu. Oke, kita lanjutkan ke rumus det, rumus fungsi det. Fungsi det ini rumusnya adalah seperti ini, sama dengan det kurung buka year mon d. Jadi gunanya untuk mendapatkan format tanggal. Perintahnya bisa praktekkan sama dengan det kurung buka, kita masukkan tahun dulu ya, 2020 08 02, enter. Otomatis kita bisa mendapatkan tanggal dengan ketikanya langsung di fungsi tersebut. Tanggal 2 bulan 8 tahun 2020. Kalau misalkan kita ingin menyisipkan nilainya ngambil dari sebuah kolom, misalkan kita ketikkan saja di sini date, isikan tahunnya, harinya, tahun dulu ya, tahun dulu. Ini di rumusnya, lihat di rumus ini tahun dulu, koma, bulan, hari, kurung tutup, enter. Maka hasilnya adalah seperti ini, tanggal 2 bulan 8 tahun 2022. Itu cara menggunakan fungsi det. Sekarang lanjut ke fungsi today. Fungsi today ini digunakan untuk menampilkan tanggal sekarang. Sintaksnya adalah seperti ini, sama dengan today kurung buka kurung tutup. Kita coba praktekkan, sama dengan today kurung buka kurung tutup, enter. Nah, ini tampilkan tanggal sekarang, tanggal formatnya tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Oke, kita kalau misalkan menggunakan tombol keyboard, kita bisa juga dengan cara klik di sini, kita taruh di sini, perpaduan antara kontrol dan titik koma. Seperti ini, kontrol titik koma, enter. Otomatis muncul nilainya. Tanggalnya tanggal 20 bulan 7 2022. Lanjut ke fungsi day. Fungsi day ini digunakan untuk mendapatkan nilai angka tanggal dari tanggal 1 sampai 31 dari format tanggal. Ini format tanggalnya. Kita akan coba praktekkan, sama dengan day kurung buka, klik formatnya, klik format ini, tanggalnya kurung tutup, enter. Nah, ini kan muncul tanggalnya 20, tanggal 20. Karena kita yang dibutuhnya ingin menampilkan format tanggalnya saja, maka otomatis muncul di sini tanggalnya 20 dari format ini. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mendapatkannya dari fungsi now? Fungsi day bisa digabung dengan fungsi now. Caranya seperti ini, sama dengan day now itu enter. Nah, tetap tanggal 20. Karena sekarang yang saya lakukan di video ini, sekarang itu menunjukkan tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Bagaimana dengan penggabungan dengan fungsi today? Bisa juga dilakukan. Kita coba praktekkan day, dan sisipkan fungsi today, kurung buka kurung tutup lagi, enter. Tetap menghasilkan nilai tanggal 20. Karena yang dihasilkan dari fungsi ini adalah hanya menampilkan tanggalnya saja. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menampilkan dari format tanggal, yaitu dari fungsi date? Kita coba praktekkan lagi, day sama dengan date, fungsi date sisipkan, ambil dari kolom ini yang sudah saya sediakan di kolom di tabel yang warna hijau kanan ini, sisipkan dulu. Jangan lupa ya, tahun dulu,
kemudian bulan, kemudian hari, kurung tutup lagi, enter. Maka muncul nilainya adalah 19 karena di sini di kolom tabel sumbernya ada tanggalnya tanggal 19 bulan 7 tahun 2022. Oke, kita lanjut ke fungsi mon. Saya review kembali bahwa fungsi mon ini digunakan untuk menghasilkan angka 1 sampai 12 yang merupakan nilai bulan. Jadi fungsi mon ini digunakan untuk mengambil nilai bulan dari format tanggal atau dari tanggal. Kita coba praktekkan. Misalkan kita ngambil dulu dari format tanggal yang ini, berapakah nilai bulannya? Sama dengan di sini mon kurung buka, klik format tanggal ini, kurung tutup, maka keluarlah nilainya adalah 7, bulan 7 tanggal 20 bulan 7 tahun 2022. Jadi munculnya angka 7 kan, karena fungsi ini hanya menampilkan atau mengambil nilai bulannya saja. Kita padukan dengan fungsi now, on, kurung buka, now, kurung tutup lagi, enter. Tetap angka 7 nilainya karena tanggal sekarang seperti saya sebutkan sebelumnya yang saya buat di video ini. Sekarang ada tanggal 20 bulan 7 2022. Kemudian kita gabungkan dengan fungsi today. Ketik lagi mon, buka today. Apakah bisa dengan fungsi today? Kita coba praktikkan sini. Enter, bisa, tetap 7. Kemudian dengan kita gabung dengan fungsi date. Fungsi mon ini kita gabung dengan fungsi date. Sama dengan mon, buka date, sisipkan di kolom, ini tahun dulu ya, kolom tahun, klik di sini, koma, kolom bulan, koma, kolom hari, kurung tutup lagi, enter. Nah, itu hasilnya adalah tetap angka 7. Jadi saya simpulkan kembali bahwa fungsi mon ini digunakan untuk menampilkan atau mengambil nilai bulan dari format tanggal. Oke, kita lanjutkan ke fungsi year. Fungsi year ini digunakan untuk mengambil nilai tahun dari sebuah format tanggal. Kalau tadi sebelumnya mon untuk mengambil nilai bulan, sekarang year untuk mengambil nilai tahun dari sebuah format tanggal. Nah, kita coba praktekkan. Kita ambil dari format tanggal yang sudah disediakan di sini, yang ini sama dengan year, koma, format tanggal, enter, 2022. Tekankan di sini tahunnya 2022. Kita coba gabungkan dengan fungsi now. Ini tadi sama dengan year, buka, masuk sisipan fungsi now, belum tutup lagi, enter, tetap 22. Kita gabungkan lagi dengan fungsi today, year, buka, today, sisipkan, tutup lagi, enter, 22. Kemudian kita sisipkan dengan gabungkan lagi dengan fungsi date, dengan menyisipkan informasi tanggal, bulan, dan tahun. Sama dengan year, kurung buka, date, kurung buka. Ingat tahun dulu ya, di sini tahun dulu, jangan kebalik ya, harus tahun dulu. Tahunnya dimulai dari tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian hari, tutup lagi, enter. Tetap hasilnya 2022 karena yang diambil adalah hanya tahunnya saja. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke fungsi hour. Fungsi hour ini digunakan untuk mendapatkan nilai jam dari sebuah format waktu atau times. Untuk rumusnya adalah sama dengan hour, kurung buka, serial number, kurung tutup. Serial number maksudnya di sini adalah format waktu. Kita akan coba praktekkan sama dengan, lihat ya kolom yang di sebelah kiri ini di sintak, tinggal diikuti aja. Hour, kurung buka, klik format waktunya, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah 2. Jadi di sini fungsi hour ini untuk mengambil nilai jamnya saja.
Kita lanjut lagi, kita gabungkan fungsi jam dengan time, sama dengan how, membuka time, membuka, ingat jam dulu ya, jam dulu, kemudian menit, kemudian detik, kurung tutup lagi, bentar, pasti akan muncul angka 2. Apakah bisa ditulis langsung untuk menginputkan serial numbernya ke di dalam fungsi how ini? Bisa. Kita praktekkan how, membuka, pakai kutip 2. Kalau teks, bentuknya teks, misalkan jam 2 lebih dari 30, lebih dari 34, kutip, enter, hasilnya tetap angka 2. Jadi fungsi how ini digunakan untuk mengambil nilai jam pada format waktu. Sekarang bagaimana cara untuk mengambil nilai menit? Ada yang namanya fungsi menit. Kita langsung ke fungsi menit. Fungsi menit ini digunakan untuk mengambil nilai angka menit dari format waktu. Kita coba praktekkan, sama dengan minit. Kita ini ada kurung buka, klik format waktu yang ada, yang sudah disediakan ini, tutup, enter, maka hasilnya adalah akan muncul nilai 35, artinya 35 menit ambilnya dari format waktu yang ini. Seperti biasa kita gabungkan lagi dengan fungsi time, minute, membuka time, membuka, masukkan format waktunya. Di sini ambil dari kolom jam, ingat jam dulu ya, kemudian menit, kemudian detik, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya adalah 30 karena di sini menitnya 30. Kita tulis, coba kita tulis langsung, sama dengan minute, membuka. Ingat kalau penulisan teks itu harus ada tanda kutip ya di sini. Jam 2 lebih dari 30, lebih dari 34, kutip, enter. Hasilnya adalah 30. Demikian ya, paham ya teman-teman. Jadi fungsi time ini, minute ini, untuk menampilkan atau mengambil nilai menit dari sebuah format waktu. Sekarang kita lanjut ke fungsi second. Fungsi second ini digunakan untuk mengambil nilai angka detik dari format waktu. Rumusnya adalah sama dengan second, kurung buka, real number. Di sini maksudnya second itu waktunya, format waktunya, kurung tutup. Coba praktekkan, sama dengan second, kurung buka, kita klik format waktunya yang ini, kurung tutup, enter. Artinya adalah 40. Kemudian kita lanjutkan dengan sintak yang di bawahnya, sama dengan kita gabungkan dengan fungsi time, second, time, kurung buka, ingat jam dulu, koma, kemudian menit, koma, kemudian detik, kurung tutup lagi, enter. Kita akan coba tulis langsung format waktunya di dalam fungsi time ini, fungsi second ini. Nah, second, buka, ingat kutip, kalau untuk penulisan langsung pakai tanda kutip, 02, 30, 40, kutip, enter. Hasilnya adalah tetap 40 karena fungsi second ini adalah untuk mengambil nilai detik dari format waktu. Sekarang kita lanjut ke fungsi iomon. Iomon ini digunakan untuk menghasilkan tanggal akhir bulan setelah atau sekian sebelum, setelah atau sebelum sekian bulan, untuk mengambil tanggal akhir bulan ya. Caranya seperti ini, sama dengan iomon, kurung buka, ingat tanggal awal, terus masukkan, dia meloncat dari tanggal ini berapa bulan, 5 bulan misalkan, kurung tutup, enter, maka hasilnya adalah dari tanggal awal 1 bulan 7 2022 adalah tanggal 31 bulan 12 2022, dia meloncat 5 bulan. Jadi kalau kita ingin mengetahui setelah 5 bulan dari tanggal 1 bulan 7 2022 itu tanggal berapa, maka gunakanlah fungsi iomon ini. Jadi dia, kalau iomon itu akan menampilkan tanggalnya itu pasti tanggal akhir, itu tanggal 31. Untuk ini juga sama caranya, untuk sintak yang ini tulis saja di sini. Untuk yang keduanya ya, sama dengan iomon. Kita coba ini. Kalau bagaimana kalau misalkan bulannya
yang bulan ini, kolom bulan ini bernilai minus 0,5, maka dia akan meloncat ke bulan dari tanggal sebelumnya yang sekarang gitu. Misalkan tanggal sekarang adalah tanggal 4 bulan 12 tahun 2022, 5 bulan sebelum dari tanggal 4 bulan 12 2022 adalah tanggal 31 bulan 7 tahun 2022. Seperti itu ya, untuk mengetahui bulan yang akan datang dan bulan sebelumnya. Tinggal ditambahkan nilai minus saja pada kolom bulan ini. Kalau misalkan bulannya 0, bagaimana? Misalkan tanggal awal tanggal 23 bulan 8 2022. Kalau misalkan nilai yang akan datangnya 0, atau yang sebelum yang sekarang nilainya 0 sebelum tanggal sekarang, hasilnya bagaimana? Kita coba praktekkan di sini. Sama dengan iomon buka tanggal awal, koma, bulan, tutup, enter, maka hasilnya untuk bulan dan tahunnya tetap sama, tapi di tanggalnya bakal loncat ke tanggal 31 karena mengambilnya di tanggal terakhir. Itu untuk fungsi iomon. Sekarang ke fungsi dateif. Fungsi dateif ini digunakan untuk menghasilkan selisih tanggal, bulan, atau tahun di antara dua tanggal tertentu. Ya, seperti itu. Rumusnya ada seperti ini, sama dengan dateif membuka tanggal awal, tanggal akhir, koma, dan kode Y, isipkan kode Y atau kode M atau kode D atau kode MD atau kode YM atau kode YD, kemudian tutup dengan tanda kutip dan kurung tutup. Dengan coba praktekan, sama dengan sini dateif membuka, ingat tanggal awal, ingat ya tanggal awal dulu, tanggal akhir masukkan. Kita mau mencari selisih hari kan di sini, berapa hari kita ketikkan kode D di sini, tutup, enter, maka saja 516. Jadi dari tanggal awal tanggal 2 bulan 4 2022 dan tanggal akhirnya tanggal 3 bulan 9 2023 itu berapa hari gitu, maksudnya gitu. Selisihnya berapa hari gitu. Maka untuk mengetahui hal tersebut kita bisa menggunakan fungsi dateif. Kalau misalkan ingin mengetahui berapa bulannya, kita bisa menggunakan sintak yang kedua ini, sama dengan dateif if tanggal awal, tanggal akhir, koma, kutip, masukkan kodenya N karena kita ingin mengetahui bulannya, belum tutup, enter. Nah, di sini kita dapat ketahui dari tanggal 4 bulan 2 tahun 2022 sampai ke tanggal 5 bulan 8 tahun 2022 itu adalah 6 bulan. Sekarang kita ingin mengetahui selisih tahunnya dari format dari tanggal awal tanggal akhir, perintahnya menggunakan kode Y. Coba praktekkan. 95 tanggal awal, tanggal tanggal akhir, masukkan kodenya Y, kurung tutup, enter, maka hasilnya adalah 2. Jadi tanggal awalnya tanggal 23 bulan 8 2022 ke tanggal 8 bulan 12 2024 adalah 2 tahun. Itu adalah fungsi dari rumus dateif untuk mengetahui selisih bulan, tanggal, dan tahun. Kita lanjut ke fungsi date value. Date value ini digunakan untuk mengkonversi format tanggal ke dalam bentuk teks menjadi numerik atau angka. Kita coba praktekannya di sini. Sama dengan date value tanggal 12, seperti saja ya, ini sama 5 kolom yang sebelahnya, sintak yang sebelahnya 2022, kutip, tutup, catat. Nah, jadi kita bisa tahu dengan menggunakan fungsi date value kita bisa mengetahui nilai dari tanggal 12 bulan 5 2022 itu nilai numeriknya berapa, yaitu 44.693. Untuk yang bawah juga sama caranya, di sintak bawah di sini value masih kutip lagi tanggal 15 seperti saja, dan 8 10 ter 45. Jadi tiap tanggal itu berbeda ya nilainya, tidak akan sama. Misalkan untuk tanggal terakhir nih, tanggal 12 bulan 5 2022 value tip 12.0
2022 persennya adalah 44.693 bersama dengan atas ya. Kita rubah dulu yang ini, misalkan 21 saja ini ya, kita sama biar sama sintek dengan rumus. Kita rubah dulu yang sinteknya juga, ini juga rubah. Nah hasilnya 44328 itu ya untuk fungsi get value. Kita lanjut ke fungsi workday. Fungsi workday ini digunakan untuk menghasilkan tanggal selesai pekerjaan, mengecualikan akhir pekan dan hari libur. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghasilkan tanggal sebelum atau sesudah periode hari tertentu dengan mengabaikan akhir pekan dan hari libur lainnya, diabaikan untuk fungsi workday ini. Kita coba ya praktekkan di sini. Sama dengan workday kurung buka tanggal awal berapa hari, misalkan masa kerja dalam 1 bulan kita tulis misalkan 20 hari. Ada libur enggak? Kalau ada libur, tanggal libur, oh ada di sini, misalkan tanggal 3 bulan 7 2022, kita klik di sini tanggal liburnya dan tutup, enter. Jadi nilainya adalah dari tanggal 2 sesudah 20 hari kerja, maka pekerjaan ini akan dapat diselesaikan pada tanggal 29 bulan 7 2022. Seperti itu ya untuk fungsi workday. Kita coba lagi di bawahnya, sama dengan workday kurung buka tanggal awal 5 hari saja, sama ya, sesuai dengan yang ada di sintek sebelah kiri. Liburnya 10/2/2022. Nah, kita akan mengetahui pekerjaan ini akan selesai pada tanggal 14 gitu. Memerlukan waktu tanggal 20. Ada misalkan gini logikanya, ada pekerjaan nih dimulai pada tanggal 23 bulan 8 22. Pekerjaan ini diperlukan waktu selama 20 hari atau selama 5 hari misalkan. 20 hari selama 5 hari. Tanggal berapakah? Dan ada liburnya gitu. Tanggal dari 5 itu tanggal 25. Kira-kira ini selesai hari apa gitu. Seperti itu ya untuk logikanya itu. Jadi dengan menggunakan fungsi workday ini kita bisa tahu kapan selesainya dari lamanya pekerjaan tersebut. Seperti biasa tanggal awal, lama waktunya 5, ada liburnya tanggal 25, tutup tanggal 31, selesai. Oke, lanjut ke fungsi workday INTL. Jadi fungsi workday INTL ini adalah berfungsi untuk sama dengan fungsinya itu sama pada fungsi workday juga, sama-sama digunakan untuk menghasilkan tanggal sebelum atau sesudah periode hari tertentu dengan mengabaikan akhir pekan dan hari libur lainnya. Cuman di sini pada fungsi workday ini kita bisa lebih leluasa untuk menentukan hari apa saja yang kita tetapkan sebagai akhir pekan. Seperti itu. Kita coba inputkan. Ini sama dengan workday ini tanggal awal, liburnya misalkan tetap 5 saja. Nah, kita klik aja ini yang udah disediakan, enter. Setelah ini tanggal 6 2022 pas tanpa mengabaikan. Jadi di sini keterangannya itu dengan mengabaikan akhir pekan dan hari libur lainnya. Seperti itu. Kalau ini diabaikan untuk workday entry ini. Kita coba praktekkan lagi. Workday NTL kurung buka tanggal awal, misalkan isinya enter. Kemudian ini juga sama dengan workday NTL tanggal awal, lama libur 3 hari, dan ini kita pilih di sini liburnya mau hari apa aja, misalkan Senin saja, ini 11 ini Senin, klik dan enter. Kita masukkan tanggal 6 dan 8 tahun 2022. Kita lanjut ke network day. Network day ini digunakan untuk menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal yang tidak termasuk akhir pekan, Sabtu dan Minggu, serta tanggal-tanggal lain yang ditentukan sebagai hari libur kerja. Kita coba praktekkan sama dengan workday yang buka
berapa tanggal libur dari tanggal 4 masuk kerja dan akhir tanggal 15. Oke, kita ketikkan lagi yang ini, sintak yang bawahnya sama dengan network day, buka, masukkan tanggal awal, tanggal akhir, pilih tanggal liburnya, misalkan tanggal liburnya tanggal 2, klik enter, maka hasilnya adalah jumlah hari kerjanya 105. Kita bisa mengetahui total jumlah hari kerja dari tanggal awal dengan tanggal akhir dan liburnya adalah tanggal ini, maka jumlah hari kerjanya ada 105. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan tanggal liburnya ditambah jadi 2? Kalau yang di atas, sintek yang di atas adalah tanggal liburnya 1, kita sisipkan jadi 2 tanggal libur dari tanggal awal tanggal akhir, sama dengan network day, tanggal awal tanggal akhir, koma, liburnya misalkan tanggal 6 dan tanggal 1, kurung tutup. Berapakah total hari kerjanya? Adalah 35. Oke, seperti itu ya untuk fungsi network day ini. Jadi fungsi ini digunakan, saya repeat kembali, adalah untuk menghitung jumlah hari di antara 2 tanggal yang tidak termasuk akhir pekan, Sabtu dan Minggu, serta tanggal-tanggal lain yang ditetapkan sebagai hari libur kerja. Oke, kita lanjutkan ke fungsi network day INTL. Fungsi ini digunakan hampir sama dengan network day, cuman di sini bedanya pada network day ini akhir pekan selalu jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Kalau pada network day INTL kita bisa mengatur parameter akhir pekan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita coba sama dengan network day INTL, masukkan tanggal awal, tanggal akhir, dan enter. Dari tanggal 4 sampai tanggal 15 bulan 7 2022, jumlah hasilnya adalah 10. Kita lanjut lagi, misalkan kita coba yang ini sama dengan network day, tanggal awal, koma, tanggal akhir. Jadi teman-teman bisa coba dipraktekkan saja ya untuk mengetahui bedanya. Misalkan kita ini masukkan untuk hari liburnya adalah minggu saja, misalkan total hari kerjanya adalah 129. Silakan teman-teman nanti praktekkan saja yang udah saya sediakan ini, bahan latihannya untuk supaya lancar dalam penggunaannya. Ini tanggal awal seperti biasa, masukkan tanggal akhir, kemudian masukkan kode. Ini harus 7 antara 1010 aja, pokoknya jumlah totalnya atau formatnya adalah jumlahnya 7 angka, 10 0 artinya adalah 14. Oke, kita lanjut ke fungsi idate. Fungsi idate ini digunakan untuk menghasilkan tanggal setelah atau sebelum sekian bulan, bisa juga untuk menghitung tanggal jatuh tempo. Jadi ini fungsi ini digunakan untuk mengetahui tanggal awal sesudah 5 bulan di tanggal berapa. Kita coba praktekkan. Oke, tanggal awal bukan ini, enter, bukan ini, tanggal 1 untuk posting bulan. Kita coba masukkan lagi yang ini sama dengan ini, tanggal awal, tanggal jatuh temponya kita minuskan, jadi dia akan mundur. Sama dengan, kita coba lagi, ini tanggal awal, enter. Hasilnya adalah tanggal 23 bulan 2022. Terakhir adalah fungsi day. Fungsi day ini digunakan untuk menghasilkan jumlah hari antara 2 tanggal yang dihitung, tanggal awal, tanggal akhir. Berapa jumlahnya? Nah, fungsi days ini ya pakai s ya. Ini beda dengan fungsi day. Ada days. Kemudian kita coba bagikan sama dengan days. Berapa jumlah dari tanggal awal ke tanggal akhir? Oh salah, mohon maaf. Ini harus tanggal akhir dulu. Tanggal akhir, ini tanggal awal. Nah itu 19.
Kalau misalkan kita menginputkan format tanggal langsung, bisa tidak? Bisa di sini. Lihat sinteksnya sebelah kiri, ikuti saja caranya. Tulisannya 1/5/2022, ini tanggal akhirnya, tanggal awalnya tanggal 2/02/2022. Ketik lagi, enter. Sini 89 totalnya. Oke, kita coba lagi yang di bawahnya, day, tanggal akhir kurangi tanggal awal, kurung tutup, enter. Oke teman-teman, saya simpulkan kembali bahwa fungsi day ini adalah digunakan untuk menghasilkan jumlah hari antara dua tanggal yang dihitung, yaitu dari tanggal akhir ke tanggal awal, berapakah jumlah harinya. Oke, mungkin itu saja untuk cara menggunakan fungsi waktu dan tanggal pada Excel. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.